Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa kembali melakukan pengajian rutin kita di Masjid Nurul Iman, dan sekarang ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Kalau nggak salah hari ini 21 apa 22 ini, 22 Rajab. Sebentar lagi tinggal menghitung hari Rajab selesai, masuklah bulan Rawah, Sya'ban. Selesai Sya'ban datanglah bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan berikan kesempatan bagi kami, umur kami, agar kami bisa mendapati bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan merupakan wasilah untuk kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Materi kajian kita yaitu masih mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tahu ketika disebut Ahlus Sunnah, lawannya adalah Ahli Bid'ah. Ahlus Sunnah adalah golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ajaran-ajaran Allah yang bersumber melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu mereka mengklaim yaitu mengikuti atau mengamalkan ajaran-ajaran Allah, tapi tidak sesuai, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahli bid'ah. Lawannya ahli sunnah. Wal jamaah yaitu golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berjamaah. Yang selalu berjamaah baik dalam pemahaman maupun dalam pengamalan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah itu senang untuk memelihara sholat berjamaah 5 waktunya di masjid, memelihara sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga berhubungan baik dengan para pemimpin, karena kita menyadari bahwa yang namanya pemimpin itu adalah manusia. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita nggak siap untuk menerima kekurangan pemimpin kita, makanya kita cari aja yang jadi pemimpin itu malaikat aja. Nah, kalau malaikat yang jadi pemimpin, aman kita. Artinya dia bebas daripada kesalahan dan dosa. Selagi dia namanya manusia, pasti dia ada kelemahan, pasti dia ada kekurangan. Dan kita berharap, karena tinggal menghitung hari ini, semoga siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik, baik untuk bangsa negara, khususnya bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita ini dikenal sebagai umat wasata, umat wasit, umat tengah-tengah
Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian. Nah, kalian di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, wasit. Nah itu. Jadi kita ini memang tercipta oleh Allah melalui ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita itu adalah umat yang tengah-tengah. Nah itu. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, hai umat Nabi Muhammad SAW, khaira ummah adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita ini dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat? Ukhrijat linnas. Karena kita ini diperuntukkan untuk manusia-manusia yang lain. Jadi kita tahu bahwa kalau dulu ada nabi, ada rasul, begitu nabi dan rasul itu meninggal dunia nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah akan kembali mengutus nabi dan rasul yang baru. Dan begitulah selanjutnya. Tapi beda dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus nabi kita, dan nabi kita rasul, tapi sekaligus sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, yang tidak akan ada lagi nabi atau rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sementara kehidupan di atas muka bumi ini masih berlanjut, maka risalah atau misi yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memanusiakan manusia ini, siapa yang melanjutkan, siapa yang memikulnya, siapa yang melanjutkan estafet risalah ini? Itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini dikatakan umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu suka untuk mengajak kepada ma'ruf yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inda tanazzuli dan ayat ini turun kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini memang pertama ditunjukkan untuk siapa? Untuk para sahabat nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu adalah generasi perdana yang langsung menerima ajaran-ajaran Allah dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Fassahabah ridwanullah alaihim, jadi generasi para sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat siapa? Manittaba'ahum, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'it tabi'in, begitu pula generasi yang mengikuti generasi-generasi sebelumnya. Nah itu. Dan mengikuti petunjuk ajaran-ajaran generasi sebelumnya. Nah itu. Mereka inilah yang disebut sebagai al-ummatul wasat, yaitu umat tengah-tengah yang disebut tadi di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak Ibu, ketika mulai terjadi tafarruq, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW, dan kapan itu mulanya? Itu bermula fi awakhir ahdi sahabah, yaitu di akhir-akhir generasi para sahabat. Nah itu, di situ tuh mulai umat Nabi Muhammad ini terkotak-kotak, mulai terpecah-pecah dalam golongan-golongan. Nah ini dia. In harafa aktsar firaqul umat anis siratal mustaqim. Bahkan banyak
yang keluar melenceng dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan atau ajaran-ajaran Allah yang lurus yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ada golongan umat Nabi Muhammad yang memilih jalan ke kanan, jadilah mereka ekstrim kanan. Ada juga yang memilih jalan ke kiri, bahkan menjadi berlebih-lebihan, ya, menjadi ekstrim kiri. Baina ghalin wajaf, ada yang berlebih-lebihan, tapi ada juga yang kurang-kurang. Nah itu. Baina mufrid wa mufarrid, ada yang tadi senang nambah-nambah, tetapi ada juga yang ngebuang-buang. Nah itu dia. Fanhatat wasatiyatu hadhil firaq biqadri ifratiha wa tafritiha wa ghuluwiha wa jawfuha. Akhirnya apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu tadi, mereka pun mulai keluar dari sikap yang tengah-tengah. Tengah itu apa? Moderat ya. Makanya kan kalau ada seminar kan ada moderatornya yang menengahi. Nah itu hari kapan dialog yang terakhir? Besok. Itu kan harus ada moderatornya. Kalau nggak ada moderator, udah kacau itu. Nah itu, ya. Nah itu dia. Nah, sesuai apa? Bermacam-macam. Semakin dia jauh dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka semakin ekstrimlah dia. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dapat pelajaran bahwa yang namanya perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW bukan hal yang baru. Berlebih-lebihan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini bukan hal yang baru. Atau kurang-kurang, yaitu tadi ada yang ekstrim kiri, dia itu mau menerima ajaran Islam kalau sejalan dengan kepentingan dia, cocok dengan utoknya. Iya, tapi kalau ternyata nggak sesuai sama kepentingan dia, nggak mau dia, dibuang itu ajaran Islam. Atau nggak bisa dinalar oleh utoknya, nggak mau dia. Nah itu contoh apa? Ya tadi misal nutup aurat. Wah, ini nutup aurat ini nggak memberikan kebebasan ini. Nutup aurat ini nggak modern nih. Nah itu. Maka nutup aurat dia nggak mau. Apalagi misalnya, masalah poligami misalnya. Ada nggak di dalam ajaran Islam poligami itu? Ada, tapi dianggap oh itu zolim itu. Ini dianggap ini tidak gender. Akhirnya apa? Dibuang tuh ajaran-ajaran Islam yang model seperti itu. Haji, ngapain capek-capek ke Mekah di sana? Udahlah nggak perlu haji aja lah. Lebih baik kita bersedekah aja. Ada yang pemikiran begitu. Jadi mereka ini mempreteli itu ajaran-ajaran agama Islam itu. Nah itu. Dan ini ekstrim tapi ekstrimnya kiri. Lawannya apa? Ada yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan yang bukan ajaran agama juga dibilang sebagai ajaran agama. Bersongkok putih nih. Itu kalau nggak bersongkok nggak boleh jadi imam. Kan ada yang seperti itu. Wah, misalnya kita lagi imamnya lagi nggak ada nih, karena nggak bersongkok, nggak akan dia ditawarin sebagai imam. Padahal dia ini hafidz Quran, coba akhlaknya baik, karena nggak songkok, sorry, sholatnya nggak afdol katanya. Apalagi ditambah-tambah lagi, apalagi misalnya gamis. Nah ini kalau nggak begamis, wah itu nggak total Islamnya. Yang sunnah dirubah jadi wajib. Dan ini yang namanya ekstrim kanan. Tradisi budaya Nabi sebagai orang Arab dibilang itu adalah ajaran agama. Iya. Yang saya berikan contoh, makan pakai tangan. Oh itu sunnah Rasul katanya.
Oh, jadi kalau makannya nggak pakai tangan, ya pakai sendok, wah ini meninggalkan sunnah Rasul. Jadi mereka ini ekstrim, berlebih-lebihan. Jadi kita ini ingin dijadikan sebagai seorang Muslim, tetapi apa? Orang Islam yang ke Arab-Araban atau ke India-Indiaan. Nah itu, kita ingin dihilangkan itu identitasnya sebagai orang Indonesia, atau identitas sebagai orang Cina, atau identitas sebagai orang mana gitu. Pokoknya dia ingin bagaimana Islam ini, tapi bukan Islam, ajaran agama Islamnya, ingin mengarabkan kita. Ada yang seperti ini, ekstrim seperti ini, dan hal ini bukan hal yang baru. Bahkan kalau seandainya dengan cara kata-kata nggak mempan, bom aja mereka. Coba. Jadi ekstrim, berlebih-lebihan. Nah inilah yang terjadi. Dan ini semua memang tidak lepas dari apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wa taftariku ummati ala 73 firqah. Umatku itu, kata Nabi, akan terpecah belah, akan terkotak-kotak menjadi 73 golongan. Nah itu. Dan saya pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa angka 70 ini jangan kita menghitung 1, 2, 3 sampai 70, bukan itu. Tetapi angka 70 yang dipakai pada zaman Nabi itu apa? Litadulla alal kasrah, untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Kalau dulu orang kaya itu disebut jutawan. Dulu. Sekarang jutawan mah udah nggak dianggap. Iya, orang beli motor aja sekarang udah berapa juta ya. Sekarang miliarder. Oh, nah itu. Jadi triliunan malah. Nah itu, ya. Kemarin itu tadi ada yang posting ke saya. Kan yang ibu-ibu yang lagi heboh ini kan Ustadz Solmed ya Bu ya. Yang tadinya beberapa tahun yang lalu nangis-nangis karena nggak punya apa-apa. Ingat nggak Bu? Saya pernah ingat itu, beliau nangis-nangis. Nah sekarang punya rumah. Kemarin kan ada acara di mana itu, di apa Bu, yang ada acara siang-siang Bu, itu yang acaranya ada Ayu Ting Ting, kemudian ada Ruben, Brownies ya Bu ya. Nah, waktu itu diundang nih Ustadz Solmed di situ. Ustadz Solmed sama bininya Yasmin ya Bu ya. Nah. Gimana nggak apal Pak? Gimana kita nggak ikut nonton? Kalau bini kita lagi nonton kita robah, oi ngamuk dia. Ngecik kobala daripada ribut laju. Ya nonton juga. Jadi Ustadz juga tahu tentang perkembangan itu. Jadi kan sama si Ruben ditanya, berapa sebetulnya bangun rumah itu? Tapi nggak disebut sama dia. Cuma sebelumnya itu ada pemberitaan, ngebangun rumahnya itu hampir 150 miliar. Coba bayangin Bapak Ibu. Udah pernah ngelihat uang 1 miliar nggak? Nah ini, gimana kalau misalnya ngelihat uang 150 miliar? Jadi luas tanahnya itu di daerah Bogor rupanya, itu luas tanahnya itu hampir 5.000 meter, 5.500 hektar, lengkap, ada kolam renangnya, ada lapangan tenisnya. Cuma saya ngebatin, ini yang namanya Ustadz nggak mungkin mau bikin lapangan tenis kayak gini ini. Pasti saya bilang ini sama ngobrol sama istri, ini pasti ada yang bangunin dia ini rumah ini. Itu iya. Terus yang kedua, dari mana duitnya? Tahu-tahu saya ngobrol sama kawan-kawan di kampus, ada yang posting. Rupanya di postingan itu wallahu alam. Nah Ustadz Solmed ini rupanya ada seorang Pak Haji lah. Pak Haji siapa namanya, Abdul Karim apa. Nah beliau ini yang menjual rokok herbal. Ada ya rokok herbal itu Pak ya? Saya nggak tahu, soalnya saya nggak ngudut ini masalahnya.
Mereknya namanya SIN. SIN. Nah itu. Ternyata sukses. Berhasil gitu loh dengan jual rokok ini. Nah itu. Nah, Ustaz Solmed ini ternyata diajaklah untuk berbisnis rokok ini. Nah itu. Makanya cuma masa iya dalam waktu singkat punya uang begitu banyak gitu. Tapi kalau kita lihat kayak ibu-ibu ya, kayak Puji ya, Puji itu coba lihat. Anak kemarin tahu-tahu bisa menyumbang, bikinin rumah untuk orang tuanya 2 miliar. Anak kemarin. Jadi artinya apa? Berarti duit itu ada itu. Nah itu. Nah, kata Ustaz Solmed di TV itu dibilang, udahlah nggak usah nanyain berapa harganya itu. Pokoknya siapa yang mau bayarin rumah saya 80 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau berminat punya uang 80 M, tuh Ustaz Solmed udah nawarin tuh. Nah, jadi artinya apa? Itulah dia kehidupan ini. Jadi kok bisa melenceng ke sana ya? Tadi itu apa itu? Tentang apa tadi itu? Iya, kok bisa menceritain Ustaz Solmed ya? Apa? Jadi tadi itu yang saya jelaskan, intinya itulah dia. Bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali paham-pahamnya, banyak pula aliran-alirannya, banyak yang ekstrimnya berlebih-lebihan. Ekstrim itu berlebih-lebihan. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Kalau yang ekstrim kanan itu apa? Bukan ajaran agama, dianggap itu dan diagamakan. Dikatakan itu sebagai ajaran agama. Kalau yang ekstrim kiri lain, yang dia ajaran agama tapi nggak sejalan menurut otak dia, dibuang. Nah ini, nah itu. Wala yazalu fihim minal khairil wasawadah. Namun Bapak Ibu, meskipun begitu banyaknya paham-paham aliran-aliran di tengah umat Nabi Muhammad SAW, tapi tetap ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang mereka tetap komitmen untuk menjaga kebenaran ajaran agama Islam, untuk menjaga keadilan ajaran agama Islam, dan juga untuk menjaga wasat tadi itu, moderasi agama Islam. Nah itu. Aktsar mimma fi ghairihim min firaqil umamis sabiqah. Dan ternyata yang berada pada kebenaran ini, yang berada pada moderasi agama Islam ini adalah mereka yang paling banyak jumlahnya dibandingkan yang lain. Jadi yang namanya kelompok-kelompok yang ekstrim-ekstrim itu nggak banyak, nggak. Coba misalnya yang menghalalkan untuk ngebom kalau nggak sepaham. Ada kan yang seperti itu. Di mana waktu itu kayak lagi sholat Jumat di Polres Cirebon beberapa waktu tahun yang lalu itu, toto dibom. Nah itu, ini kan ada, dan mereka mengklaim ini adalah jihad. Nah, kelompok-kelompok yang nyeleneh model begini ini ternyata mereka nggak banyak, tapi selalu ada dan selalu ada. Nah itu, dibandingkan umat Islam yang berada pada kebenaran ajaran agama Allah, yaitu berkomitmen pada wasat tadi, yaitu tengah-tengah tadi itu. Li'anna kulla syarrin fihim fahuwa fi ghairihim min firaqil umam aktsar wa azam. Wa kullu khairin wa fadlin fi firaqil umam sabiqah. Nah ini. Dan inilah dia salah satu rahasia cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melestarikan serta mengabadikan kebenaran ajaran-ajarannya. Nah itu.
Ya samalah, kita ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita ini menyadari bahwa kita ini berada pada nikmat sehat ketika ada saudara kita yang sakit. Betul. Jadi kita ini tahu bahwa kita ini berada pada Islam yang sedang setengah-tengah tadi itu apa? Ketika ada orang-orang Islam yang berlebih-lebihan tadi. Nah itu. Kalau enggak, kita enggak tahu. Apakah kita ini sudah berada pada kebenaran ajaran Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW? Atau jangan-jangan Islam saya ini cuma hasil ngarang-ngarang ustadz, ngarang-ngarang kiai, ngarang-ngarang mursyid. Kan ada itu, kelompok-kelompok seperti itu. Nah itu. Fal khairiyah wal wasatiyah sabitun di hadil ummah ala sairil umam. Karena itu umat Islam yang tetap berkomitmen sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, juga sebagai wasatiyah, sebagai umat yang tengah, sabitah, dia tetap ada lihadil ummah ala sairul umam, dibandingkan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain Bapak Ibu, mereka itu melenceng semua. Nah itu, sebut saja misalnya umat Kristen. Ada nggak orang Kristen yang bertauhid? Coba, ada nggak? Nggak ada. Jadi mereka ini apa? Semua secara utuh mereka melenceng semua, menyimpang semua. Yahudi pun sama. Tapi subhanallah, beda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak yang melenceng, banyak yang nyeleneh, tapi tetap ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu yang oleh Allah mereka terpelihara untuk selalu berada pada jalur kebenaran ajaran Allah yang mereka tadi disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, khairu ummati qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi yang ada di umatku itu apa? Qarni, generasi aku, yaitu generasi yang hidup langsung mereka dapat ajaran dari aku. Generasi siapa? Itulah mereka, generasi para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian kata Nabi, generasi yang terbaik yaitu generasi berikutnya, yaitu setelah sahabat apa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi generasi yang terbaik itu dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini dia. Fahuwa kama qala Syekh, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan, ahlus sunnah fil Islam ka ahli Islam fil milal. Jadi kalau Ibnu Taimiyah, ulama besar ini, beliau mengatakan Pak, untuk memahami secara sederhana siapa kelompok ahlus sunnah ini. Kelompok ahlus sunnah ini adalah sama dengan umat Islam yang berada di tengah umat-umat agama lain. Itu cara pemahamannya. Ya, jadi kan umat banyak, ada umat Nasrani, Yahudi, Nasrani, kemudian ada umat Islam. Nah, bandingan itulah dia yang disebut dengan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah ini adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tetap berkomitmen pada jalur kebenaran ajaran agama Allah. Kenapa? Karena mereka berkomitmen dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah golongan-golongan yang mereka ekstrim tadi, berlebih-lebihan tadi. Fakulu khairin wa fadlin sabayin. Jadi ini adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berterima kasih kepada Allah, walaupun di tengah-tengah kekacauan, beraneka ragam paham. Akhir-akhir ini di Lampung ini ada, di daerah Lampung Utara itu ada paham baru itu, apa ya? Kemarin sempat dibahas oleh MUI. Paham apa kemarin itu? Ada
Jadi ngajarin paham yang aneh, yang nyeleneh itu. Apa namanya itu, lupa saya. Yang sudah dikeluarkan fatwa di Lampung Utara. Ada juga pernah dengar nggak yang apa namanya itu, yang mereka itu cuma mau Quran saja Bapak Ibu? Apa nama kelompoknya itu ya? Apa Darul Quran apa? Pokoknya cuma mau Quran aja. Nggak mau dia hadis-hadis Nabi Muhammad itu nggak mau. Jadi mereka ini sudah mulai terkontaminasi dengan agama lain. Karena misalnya agama Kristen, mereka kan referensinya ya Injil aja. Mereka nggak ada. Kalau kita kan beda. Kita itu selain Al-Quran ada namanya Sunnah. Ini referensi kita. Kata Nabi, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kutinggalkan sesuatu untuk kalian. Seandainya kalian berpegang teguh dengan sesuatu itu, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita? Yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati. Sunnati itu artinya ajaran-ajaran aku. Jadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada ajaran-ajaran Allah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hasyr ayat 7 kata Allah, ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian ambil, laksanakan, terapkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh si Rasul ini, berhenti, tinggalkan. Nah itu. Jadi yang disampaikan oleh Nabi tadi bisa berupa Al-Quran kalamullah, ajaran-ajaran Allah langsung dalam Al-Quran, bisa pula ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau tapi bukan langsung berupa Al-Quran. Saya berikan contoh saja Bapak Ibu ya. Biasanya yang melalui Nabi kita itu apa? Kalau sudah yang teknisnya, misal sholat, Quran cuma umum saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dia. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat. Coba cari di dalam Al-Quran. Ada enggak penjelasan rokaat-rokaat sholat? Enggak ada. Subuh yang kita lakukan 2 rokaat, ada itu dapat dalam? Enggak ada. Dari mana kita dapati itu? Itulah dia dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indama sabatat wasatiyatu hadhil ummah wa khairati wa adalatiha fa innama nusbitu kullu dzalika liya sunnah bi tariqil aula. Nah ini jadi kita simpulkan di sini bahwa yang berada pada kebaikan dan wasat moderasi agama Islam itulah yang dianut oleh golongan ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian kata-kata ummah, kalau ini udah jadi bahasa Indonesia ini, yaitu umat. Nah umat di sini Bapak Ibu bimana asyariah wad din. Yang pertama arti daripada umat itu yaitu apa? Ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran Allah wad din dan agama. Nah ini. Kemudian ar-rajul alladzi la nazira lahu. Umat juga itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu memiliki makna dari segi bahasa seseorang yang tiada duanya, yang tiada bandingnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di tengah-tengah umatnya yang menyembah berhala,
yang menyembah patung-patung. Dan Nabi Ibrahim ini disebut oleh Allah ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah kana ummatan, adalah umat. Tapi arti umat di sini apa? Artinya seseorang yang tiada duanya. Jadi beliau itu tampil beda dengan apa yang ada di tengah-tengah kaumnya. Kaumnya pada nyembah berhala, patung-patungan, sementara si Ibrahim tidak. Dan Allah menyebutnya ini. Kemudian ummah juga bermakna al-hin minaz zaman. Ummah itu juga artinya apa? Sesaat atau bagian daripada waktu. Nah ini dia. Jadi artinya Bapak Ibu, yang kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya berikan contoh misalnya kata-kata pukul. Pukul itu kan tidak berarti bahwa dia itu mukul. Pukul juga bisa diartikan jam. Iya. Pukul berapa sekarang? Pukul. Nah inilah bahayanya kalau seandainya ada orang gak punya ilmu, ingin coba-coba memahami Al-Quran. Fatal. Dan terjadi penyimpangan-penyimpangan pemahaman agama Islam itu karena tadi itu. Ada yang orang nekat, bahasa Arab gak paham, ilmu Quran gak ngerti, ya, nasi mansur gak pokoknya paham, langsung dia baca Quran cuma ngandalin terjemahan. Nah ini padahal kata-kata umat ini yang dalam Al-Quran nih, yang pertama tadi yaitu kata-kata umat bermakna syariah, agama. Yang kedua manusia yang tiada duanya. Yang ketiga ummah itu adalah bagian daripada waktu. Nih, lihat ada dalam Al-Quran. Waddakara ba'da ummah. Ini ceritakan. Waddakara ba'da ummah, dan ingat sadar ba'da ummatin setelah beberapa saat. Nah itu. Ar-rabi' bimana al-jama'ah minan nas wa ghairihim. Arti yang keempat, ummah itu adalah jamaah minan nas, yaitu sejumlah jamaah daripada manusia. Nah itu contoh, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Ingat kisahnya waktu Nabi Musa alaihi salam, dia mengungsi karena dia dicari-cari sama si Fir'aun. Pergilah Nabi Musa itu ke Madian. Sampai di kota Madian itu sedang duduk, Nabi Musa melihat ada dua wanita, anak putrinya Nabi Syuaib, yang mereka memberi minum untuk ternak, tapi nunggu orang-orang dulu. Udah pada bubar baru nih. Nah, di sini kata-kata ummah di sini artinya apa? Jamaah minanas, sejumlah orang. Nah, itu. Ada lagi jamaah min khairin nas. Jadi kata-kata ummah juga dalam segi bahasa artinya apa? Segerombolan tapi bukan manusia, itu juga ummah. Wala ta'iri yatiru bijanahi illa ummamun amsalukum. Dan tidaklah ada burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali mereka itu adalah umat sama seperti kalian. Jadi burung-burung itu, gerombolan burung itu juga Allah sebut mereka itu juga umat. Nah itu, ini dari segi bahasanya. Nah itu. Apa? Iya, burung-burung itu ummah di Al-Quran. Nah itu surat apa ini? Antara lain ini dalam surat Lisanul Arab Madah Ummah. Nah itu ya. Oh, surat Al-An'am yang saya baca tadi ayat 38. Wal murad bil ummah bil istilah syar'i, sedangkan umat yang dimaksud di sini dalam ajaran agama Islam kita yaitu ahad amren, yaitu memiliki dua makna. Yang pertama adalah ummatud dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Nah itu, umat di sini artinya apa? Umat yang berdakwah, dan makna yang kedua umat yang menerima dakwah. Itu jadi istilah kata-kata umat ini. Nah itu, karena itu
Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat di tengah-tengah. Nah itu. Jadi pengertian umat di sini itu tadi, yaitu umat yang mengajak berdakwah dan juga yang menerima dakwah. Nah itu. Jadi itu adalah semua disebut dalam umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Nah kemudian kata Nabi, kuntum khairu ummatin syafaati li ummati. Nah itu. Kata Nabi, syafaatku nanti itu akan kuberikan kepada umatku. Nah, ta'ti ummati ghurran muhajjalin. Nanti pada saat di padang mahsyar, kata Nabi, umatku itu mereka akan muncul dan mereka ghurran, dengan wajah yang kalau sekarang ini glowing lah ya. Iya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau glowing itu biayanya mahal sekarang, udah nggak usah. Pokoknya rajin-rajin aja berwudu. Nanti begitu di padang mahsyar udah pada berglowingan semua itu. Ya, nah itu ya. Ini. Baik. Nah, dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 kata Allah begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian ini umat tengah-tengah, umat sebagai wasit, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian nanti menjadi saksi-saksi bagi manusia yang lain, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul SAW akan menjadi saksi terhadap kalian. Jadi Bapak Ibu, kita ini, kebenaran kita ini ukurannya itu apa? Adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kebenaran kehidupan di banyak umat-umat manusia, golongan-golongan ini, itu ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu selain indikatornya dia wasat tengah-tengah, jadi tidak berlebih-lebihan, proporsional. Ya, proporsional. Mana sih yang ajaran agama, mana sih yang budaya? Dia harus tahu itu. Jadi jangan sampai campur aduk. Ya. Kita tahu mana itu ajaran agama, mana pula yang namanya budaya. Nah itu. Tengah-tengah dia. Peduli sama urusan dunia, begitu pula peduli dengan urusan akhirat. Umat Nabi Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa? Tengah-tengah antara urusan pribadi dengan urusan berjamaah, berkelompok, bermasyarakat. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah adil. Nah ini. Adil. Makanya dijelaskan dalam kajian tafsir, wasat itu, tengah itu tersirat di dalamnya adalah keadilan. Wasit. Siapa? Apa semua orang bisa jadi wasit? Gak bisa. Pasti yang pertama sekali apa? Yang akan dilacak, dipelajari untuk jadi wasit itu apa? Adil atau tidak. Itulah dia. Nah itu. Makanya Ibnu Jarir, sahabat Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menjelaskan kata Nabi ini, ja'alnakum ummatan wasata qala adula. Kami jadikan kalian, kata Allah, sebagai umat tengah-tengah, wasat tadi. Ai qala, Nabi mengatakan adula, yaitu manusia-manusia yang adil. Nah itu ya. Jadi adil, dan adil ini adalah merupakan syarat untuk diterima syahadat.
kesaksian. Misalnya ada permasalahan, akan didatangkan saksi. Saksi yang diterima ini apa? Saksi yang adil. Nah itu, karena itu sekali lagi bahwa dikatakan umat wasit tadi itu karena tersirat di dalamnya adalah umat yang bersikap adil, yang tidak berat sebelah. Nah itu. Ini nih. Kemudian yang kedua, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga memiliki indikator yang ketiga, yaitu khairiyah, khair, baik. Nah itu, selain mereka itu adil, juga mereka itu adalah baik. Kata Ibnu Katsir, innama hawwalanakum ila qiblati Ibrahim alaihissalam waqtannaha lakum linaj'alakum khiyarul umam litakunu yaumal qiyamati syuhada 'alal umam. Kata Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat dari sedianya Masjidil Aqsa kemudian dirubah oleh Allah menghadap ke arah Masjidil Haram, itu adalah untuk menjadikan kalian sebaik-baik umat dan kalian akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Nah ini kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah tafsirnya. Nah itu. Terus ya, jadi 3 Ahlussunnah ini. 1 wasat, tengah. 2 adil. Yang ketiga khair. Khair itu artinya yang ada di dalamnya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ingin mencari yang baik-baik, seolah-olah Allah mengisyaratkan, kembalilah kalian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kita akan bahas kajian berikutnya tentang adilnya umat ini, yang kedua baiknya umat ini, dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan adil berada di tengah umat. Nah ini, saya rasa sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian uraian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita semua, dan telah dijelaskan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa dan bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian,